Ada 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita akan tutup masing-masing narasumber keempat, ketiga Bapak akan memberikan closing di bagian akhir. 2 pertanyaan lagi ya, setelah itu kita tutup. Dari para Klete Community, menurut saya ini diskusi yang baik. Hanya alangkah lebih baiknya mengundang langsung Pak Nindyo untuk juga hadir dan mengklarifikasi. Jika tidak, pembicaraan ini pun hanya imajinasi tentang Nindyo. Nah, ini kita diserang balik nih. Bagaimana ini Bapak-Bapak sekalian? Kok kita nggak ngundang Nindyo lalu kita monoton sendirian ini? Wah, nggak benar ini kita ini. Gimana nih? Ya kan ada tanggapan di Facebooknya itu. Jadi bukan Ya. kita absurd ya. Ada bukti yang, dan tanggapan teologis itu wajar ya. Kalau misalnya begini ya, nanti lihat satu waktu Asasi bisa undang beliau ya, nanti dengan beberapa teman Asasi juga. Tapi Ya. kalau pandangan teologis, kalau sudah dipublis di media sosial itu wajib ditanggapi. Karena ini Siap. media sosial ya, ini bicara media sosial, itu semua orang bisa berhak menanggapi. Ya tinggal yang menuliskan tentang pandangan teologisnya juga berhak mengklarifikasi, entah dibuat video sendiri atau nanti dipertemukan, itu bisa dua tindakan. Tetapi bagaimanapun ini dunia yang sudah maju, kita tidak boleh alergi dengan tanggapan-tanggapan teologis, tidak perlu alergi. Ya, dia menulis di Facebook berarti kan dia siap untuk ditanggapi, dikritik. Nah, tadi ada Pak Daud yang di awal tadi, Ya. ketika dia menulis itu kan memang sedikit respon ya. Saya juga masuk di Facebook tapi tidak terlalu tertarik ya, karena bagi saya itu bukan mayor teologi yang perlu saya tanggapi. Ya tidak usahlah, biarlah dia berselancar dengan teologinya. Tapi kemudian ada undangan untuk menanggapi, ya kita menanggapi dengan bijaksana ya, tidak menyerang pribadi. Tapi ini menyerang pemikiran atau juga menganalisis pemikiran beliau, termasuk yang tadi dibuat banci itu kan memang nyata tulisan dia di Facebook, jadi tidak mengarang kita di sini. Dibuat banci, kemudian kalau Yesus banci tidak masuk surga, bagaimana posisi Yesus? Itu juga makanya saya katakan dibuat banci dengan kondisi banci itu dua aspek yang berbeda. Maka ada kekeliruan di situ dan harus diperbaiki. Tapi kalau dia tidak perbaiki itu hak dia. Cuma dalam hukum logika, premis 1, premis 2 tidak nyambung, kesimpulannya pasti salah. Kalau bicara hukum logika ya. Jadi misalnya yang tadi saya katakan, yang banci masuk neraka, Yesus dibuat banci. Kesimpulan Nindyo, Yesus masuk neraka. Itu kan salah. Jadi premisnya salah, kesimpulannya salah. Jadi kalau dibuat banci dalam pengertian bahwa Yesus dibuat tidak berdaya, bagi saya itu masuk akal. Yesus diolok-olok ya, dipukul, dia diludahi, bajunya dilucuti, jubahnya segala macam, kemudian dia dihina, dicaci maki, kok diolok-olok, pokoknya dibuat tidak berdaya. Yesus dibuat tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya. Lalu pertanyaannya, apakah dia dibuat banci lalu tiba-tiba menjadi banci dan akan berurusan dengan neraka? Tentu kan tidak begitu. Jadi jangan menyambung dua aspek yang sama sekali tidak menjadi bagian teologi biblika. Maka saya katakan tadi, hati-hati ketika menafsir, jangan terlampau kita berimajinasi sampai keluar dari makna teks. Karena hermeneutika itu bebas, siapapun juga bisa menafsirkan teks itu, entah dengan motivasi yang benar, motivasi yang salah, atau dengan motivasi untuk memperkuat posisi teologinya. Entah itu posisi teologi liberal atau posisi teologi reform, teologi injili, teologi kebebasan, teologi feminis, dan lain-lain, ya terserah. Tapi kita punya pekerjaan atau tugas yang sama untuk berteologi di dunia yang maju sekarang ini. Menanggapi itu hal yang lumrah. Nantilah Asasi bisa atur waktu mengundang Pak Nindyo untuk mempresentasikan pandangan teologinya. Tapi kalau dia sudah punya satu artikel jurnal, ya bisa juga ditanggapi dengan jurnal, ya tidak perlu berhadapan langsung. Karena kalau tulisan biasanya dikritik dengan tulisan, ya pandangan teologis dikritik dengan pandangan teologis, dan itu terbuka bebas bagi kita siapapun ya. Karena kekristenan dari dulu juga dikritik ya, sebelum ada teologi pembebasan ya kan, teologi liberal sudah dari abad keberapa sudah muncul. Tapi pertanyaannya, apakah kredo kita berubah? Kan tidak. Makanya tadi saya katakan
penegasan bahwa teologi itu harus memperkuat posisi pengakuan iman kita dan membuat kita mengakui iman, terpanggil untuk mengakui iman, bukan terpanggil untuk mengaburkan iman. Coba sekarang yang kita pertahankan iman yang mana? Iman teologi pembebasan apa iman ortodoksi yang diwariskan dari para rasul? Itu pertanyaan saya. Kalau kita berteologi dalam konteks, saya setuju. Ya, teologi pembebasan itu berteologi dalam konteks yang praksis, yang benar-benar peduli dengan sosial. Saya setuju pada posisi itu. Tetapi kalau ketika dia membuat doktrin-doktrin baru, dogma-dogma baru, nanti itu akan memisahkan antara sayap kanan dengan sayap kiri yang tadi saya katakan. Kalau posisi teologis untuk memperhatikan sosial, saya setuju. Karena Yesus juga yang tadi dituliskan oleh para Paraclete Community, ya ada Yesus dengan perempuan Samaria, kemudian apalagi nih pelacur, menerima pelacur, itu kan bagian dari kepedulian Yesus. Yesus datang kan peduli dengan kaum papa. Nah itu yang harus kita tangkap, tindakan Yesus itu. Yesus sudah jadi teladan. Nah pertanyaannya, kenapa di Amerika Latin umat Katolik diperbudak sudah berabad-abad, lalu muncul teologi liberasi? Ya karena gereja tergiur dengan apa mungkin terikat atau terbelenggu dengan kekuasaan politik, kekuasaan itu kita tidak tahu. Tapi lahirnya teologi liberasi itu kan dari lingkungan sosial. Nah, gereja harus peduli. Yesus peduli kok dengan orang Samaria yang mungkin dianggap kaum kafir oleh orang Yahudi misalnya. Karena kan Samaria udah percampuran antara Yahudi dengan suku lain. Lalu Yesus menerima pelacur. Yesus juga ada menerima perempuan Sirofenisia misalnya. Meskipun ada perdebatan teologis antara penyebutan anjing itu dalam budaya Yahudi dengan budaya kafir misalnya. Tapi kepedulian Yesus itu yang kita tangkap. Tindakan Yesus ya, kepedulian Yesus bukan teologi Yesus. Jangan kita mengubah teologi Yesus. Tindakan Yesus itu yang kita ikuti. Tapi kalau kita mengikuti dengan merumuskan teologi baru yang menyimpan dari kitab suci, itu yang kita tolak, yang kita tanggapi. Jangan sampai kita menciptakan imajinasi teologi yang tidak pada tempatnya. Ya berteologi bebas, bagi saya bebas berteologi. Cuma kalau terlampau imajinatif, nanti warisan teologi kita apa yang kita mau wariskan? Coba tanya di Pak Nindyo, dia mengikuti pengakuan iman siapa dulu, gereja mana? Nanti bacalah buku JPD Gurun, itu diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Di situ semua dokumen gereja mengaku. Dia punya gereja pasti ada pengakuan iman. Gereja Toraja ada, GKI ada, Reform ada. Ya kan, Baptis juga ada, semua punya pengakuan iman. Tapi itu dirumuskan bersama ya, bukan dirumuskan oleh satu orang, tidak boleh. Maka gereja harus bersuara. Bersuara yang pertama menyuarakan tentang ketidakadilan sosial, dia harus menolong umatnya dan juga menyuarakan tentang kesetaraan gender misalnya. Itu saya setuju. Tapi jangan gereja diam lalu menciptakan juga teologi baru, itu repot nanti. Begitu ya, terima kasih saudara Paraclete Community. Atau juga teman-teman yang lain atas tanggapannya supaya ke depan kita bisa saling menanggapi secara sehat dalam berteologi. Demikian Bung Albert. Oke, siap Pak Stanley. Iya, terkait dengan Pak Nindyo yang katanya harus diundang, saya kira kita sudah memberikan tanggapan secara tertulis di Facebook. Pak Yan juga sudah memberikan respon di Facebook, dan teman dari Pak Yan, Pak Jimmy Setiawan, kalau tidak salah itu, sudah men-tag Pak Nindyo Sasongko di dalam statusnya Pak Yan, dan saya kira itu sudah cukup. Itu juga merupakan bentuk undangan kita kepada beliau untuk ya minimal kita ngobrol-ngobrol santai lah, bukan debat, kita ngobrol santai aja melalui Facebook. Tapi nampaknya Pak Nindyo tidak masuk di dalam Facebook. Dan juga pada pembahasan minggu lalu saya sudah men-tag channel daripada Teoflogi, channelnya Pak Nindyo bersama rekan-rekan. Saya sudah men-tag mereka di minggu lalu, dan saya kira itu juga bentuk undangan kita untuk kita bisa berkomunikasi secara baik dengan Pak Nindyo mengenai apa yang dia pahami itu. Dan kalau kita mau masuk ke hal yang lebih keren lagi, ini Pak Yosef Belay sementara mempersiapkan jurnal tentang tanggapan terhadap sexual abuse daripada Tom, kalau tidak salah Pak Yosef Belay sedang mempersiapkan itu, nanti akan masukkan di jurnal, dan Pak Nindyo bisa melihat juga di sana. Jadi kita siap untuk ngobrol santai dengan Bapak, nanti mungkin Asasi bisa atur itu, dan juga siap untuk memberikan lewat jurnal ya, untuk memberikan tanggapan di sana.
Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Pak Yosep Belai, setelah itu kita akan closing. Maaf Pak Yosep, Nah, Pak B, Anda... saya potong Pak B. Gimana Pak? Saya potong, saya mau tambahin yang mengenai Siap, tadi, siap, oke. inilah sebagai salah satu contoh di pertanyaan Paraklete tadi kan, seolah-olah pembicaraan kita ini adalah pembicaraan imajinasi tentang Nindyo. Nah ini, padahal tadi Ya. Pak Stanley sudah jelaskan di awal presentasinya bahwa apa sih teologi liberasi dan liberal misalnya ya, dibangun karena imajinasi. Imajinasi kenapa? Karena kan kenapa dikatakan imajinasi? Karena udah ada teks tuh yang mengatakan ini, dan di dalam teks itu, di dalam teks yang ada misal di dalam Markus pasal 15, bahwa diakui dalam gereja, pengakuan-pengakuan iman gereja-gereja, tidak pernah ada yang membicarakan tentang pelecehan atau sexual abuse atau diperkosa menurut Mary Pezzullo. Saya bukan hanya ke Pak Nindyo, khususnya juga kepada Mary Pezzullo itu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Paraklete Community mengatakan bahwa berarti kalau tidak dihadirkan Pak Nindyo, maka kita sedang melakukan imajinasi. Lah salah. Ini kan makanya sekali lagi tentang bagaimana membangun sebuah kalimat dan membuat sebuah kesimpulan yang nggak nyambung. Karena kita menanggapi tulisan yang ada di Facebook. Tidak perlu Pak Nindyo, kita nggak nyerang pribadi argumentum ad hominem, enggak, kita nggak melakukan itu kepada Pak Nindyo. Kita sedang melakukan tanggapan terhadap tulisan di Facebooknya, dan nggak masalah sama sekali, kita tidak berdasarkan benci atau apa, nggak ada. Nah ini justru Paraklete ini saya lihat agak kurang menangkap kenapa kita melakukan sesi-sesi yang ada. Sejujurnya kan ini hanya sebuah tanggapan terhadap tulisan yang ada, nggak imajinasi. Dan kalau misalnya harus dihadirkan, kalau seseorang yang melakukan, yang dianggap oleh Paraklete melakukan imajinasi tanpa menghadirkan seseorang, bagaimana dengan tindakan Pak Nindyo yang tidak menghadirkan Markus dalam menulis Markus 15-nya? Lebih parah siapa coba? Nah sekali lagi Paraklete ya, saya harap ya jangan strawman lah begitu. Maksudnya kita tuh nggak ada tujuan motivasi yang lain. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita aja. Itu aja. Tuhan berkati.